Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku dan bapak serta ibu wali santri, putra maupun putri yang Ustadz kangeni ya. Jadi kita ada di pesantren malam hari ini. Rindu ya. Biasanya jam segini ini anak-anak pada belajar di sini di masjid ini penuh. Salat maghrib dan isya tadi juga yang biasanya kita banyak ya rame. Tetapi tadi hanya para asatid yang diputrain ya sekitar 6 ya. 6 yang ada di sini. Rindu rasanya anak-anak ya. Rindu dengan ramenya kalian, kemudian kenakalan-kenakalan kecil kalian itu sesuatu hal yang saat ini tidak kita dapati di pesantren ini ya. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Tidak terasa kita sudah lebih dari 1 bulan ya, 1 bulan lebih 1 pekan ya kira-kira kita tidak di pesantren ya, tidak bisa bertatap muka. Tentunya rasanya beda ya ketika kita ada di bi'ah atau lingkungan yang dimana di tempat tersebut untuk beramal solih itu sangat ringan dengan di tempat yang kali untuk sholat jamaah, untuk baca Al-Quran itu sudah sangat susah gitu ya. Katakanlah tadi habis maghrib gitu ya, kalau di pesantren pastinya ya 95% anak-anak ini sudah pada buka Al-Quran. Tetapi ketika di rumah mungkin ujian lebih banyak. Disinilah kita akan ketemu ya sebenarnya yang benar-benar adalah anak yang solih atau solihah dengan yang hanya ketika di suatu tempat. Ya tentunya ini kita tetap terus latihan ya. Bukan berarti yang kurang baik ketika di rumah terus berarti tidak baik gak ya. Tetapi kita harus selalu berusaha. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, rindu ya ingin memberikan nasihat ya. Maka di sebuah pertemuan yang singkat ini menyampaikan ya, Ustadz membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh ya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami dan beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian ya, hadis ini ayat ini sangat mulia sekali ya. Kita yang perlu garis bawahi ya dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyampaikan ya singkat tafsir singkatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya, sungguh telah kami utus kata Allah ya kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Artinya bahwa Rasulullah itu berasal dari kaumnya sendiri ya, sebagaimana ya Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya. Beliau mengutip perkataan dari Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan kepada Raja Najasyi. Anak-anak kalau di pelajaran tarikh ya mungkin kalau sudah sampai bisa mengingat-ingat lagi ya ketika Ja'far ini di Raja Najasyi ya, beliau berhadapan dengan Raja Najasyi, kemudian ditanya seperti apa rasulmu itu ya. Ini cerita yang luar biasa bagus ya, tapi kita nggak akan bahas dalam kesempatan singkat ini. Waktu itu Ja'far menyampaikan ya, maksud dari ayat ini ya, sungguh telah kami utus kepada kalian seorang rasul dari kaum sendiri adalah seorang rasul yang sudah diketahui ya, nasabnya, keturunannya, jurannya, kemudian
seluk-beluk kegiatannya sehari-hari, ya, sehingga para sahabat saat itu, ya, Ja'far termasuk dan beberapa hijrah pada masa itu meyakinkan bahwa Rasul ini tidak diragukan lagi kejujurannya, karena dari sejak kecil sampai beliau dewasa tidak pernah berbohong. Maka hal yang dia katakan masuk akal pun maka akan percaya, ya. Maka kita juga seharusnya seperti itu, ya. Kalau misalnya kita ada teman kita yang terbiasa dia mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, ya, bohong misalnya, maka secara pikiran kan kita akan berpikir, ya, ketika dia mengatakan sesuatu mesti kita akan bertanya dulu, ini benar gak, karena kemarin sudah bohong gitu. Tapi kalau teman kita ini selalu jujur terus, maka kita mesti, dia mengatakan sesuatu kita tidak perlu banyak berpikir lagi, tidak perlu ngecek lagi, ya. Dia mengatakan sesuatu, ya, mesti kita akan langsung percaya, oh iya, karena yang mengatakan si A dia jarang bohong, yang menceritakan si A si B yang dia jarang bohong, beda dengan yang mengatakan itu yang sering bohong. Mesti kita harus ngecek dulu, tanya dulu, klarifikasi dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang kita garis bawahi di sini, Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang yang disebut empati, ya. Karena, ya, di sini Allah berfirman bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sifatnya adalah azizun alaihi ma'anittum, ya, yang mana, ya, beliau itu akan merasa berat terhadap apa-apa yang dirasakan oleh umatnya, ya. Kemudian, ya, alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Kemudian beliau sangat menginginkan keimanan dan menginginkan keselamatan bagimu. Dia juga seorang yang penyantun, pekasih dan penyayang terhadap para umatnya. Inilah yang pada masa-masa kita ada di rumah ini, kesempatan kita untuk melatih empati. Jadi kita jangan melihat suatu kejadian itu dari sisi pandang kita sendiri saja. Kita harus melihat bagaimana kalau kita di posisi orang tersebut, begitu. Inilah akar dari timbulnya akhlak mulia, itu biasanya berasal dari rasa empati ini. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, rasa empati itu harus kita latih dan terus latih, ya. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi tantangan di dunia digital, di generasi anak-anak pada zaman sekarang ini. Karena saat ini hubungan dengan orang barangkali sudah teralihkan dengan lewat sosmed, lewat HP dan sebagainya, dan ini berpengaruh terhadap kemampuan empati seseorang. Kemarin Ustadz sempat melihat, ya, sebuah video yang viral di sosmed, ya. Ada seorang kurir yang mengantar barang, kemudian orang tersebut membayarnya dengan cara dilempar, ya, barangkali karena takut corona gitu, ya. Tetapi alangkah baiknya dengan hal tidak seperti itu, ya. Dan ini juga sebuah hal yang secara adab tidak, sama sekali tidak dianjurkan, ya, anak-anak sekalian. Meskipun takut tetapi tetap adab itu harus dijaga. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, empati itu adalah rasa merasakan seperti orang lain yang merasakan kejadian tersebut, gitu, ya. Nah, kemarin juga Ustadz melihat, ya, beberapa kabar, ya, ada seorang perawat yang meninggal dunia, kemudian hendak dimakamkan di samping makam ayahnya, kemudian ditolak oleh warga. Ini kalau bagi Ustadz pribadi, ya, selain karena kebodohan, karena ketidaktahuannya, bisa jadi karena kurangnya rasa empati dari oknum-oknum ini, yang saya dengar oknumnya sekarang sudah ditindak oleh yang berwajib, ya. Jadi kurangnya bagaimana kalau kita merasakan kalau yang meninggal itu adalah adik kita, kakak kita, ya, anak-anak sekalian, orang tua kita, kemudian ditolak, ya. Jadi bagaimana seorang perawat yang pada saat ini adalah yang dia berjuang di garda yang paling depan, mempertaruhkan nyawanya, jiwa, raga, ya, kemudian
dia shift 24 jam tidak pernah istirahat, dia hidup di ruang isolasi yang mana di situ sudah pasti terdapat banyak virus yang bertebaran, hendak minum saja harus sangat susah ya, kencing ditahan dan sebagainya ya. Anak-anakku sekalian, kemudian saat perawat ini kemudian sakit terus ke dunia, ketika hendak dimakamkan ditolak oleh warga. Bagaimana perasaan keluarganya? Ya, bagaimana barangkali yang menolak ini kurangnya rasa empati inilah yang membuat tidak bisa menahan rasa tersebut ya. Nah, anak-anakku sekalian, rasa empati ini harus kita latih ya. Pada saat ini kondisi ada di rumah, dengan adanya keadaan wabah ini pasti ada hikmah yang terkandung di baliknya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada hikmahnya ya. Dan ini semoga justru harus bisa menaikkan keimanan kita, kemampuan kita ya. Kemudian ya ketika di rumah ya banyaklah berbakti kepada orang tua yang ketika nanti barangkali ketika tidak ada wabah liburan itu tidak sepanjang ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi rasa empati ini harus kita timbulkan ya, karena nanti dari empati itu nanti terus timbul rasa timbul rasa inspirasi untuk membantu, kemudian kita nanti harus action ya. Oke anak-anakku sekalian, rasa empati ini saya sampaikan ya sedikit. Pada masa-masa ini saya teringat pada saat dulu awal-awal pesantren ini berdiri, dulu dengan Ustadz Hasan ya, Ustadz Abi saat itu ada istilahnya sedekah duha ya. Jadi setiap pagi itu menyiapkan makanan ya, makan siang, ada yang sarapan atau makan siang, biasanya kita setelah sholat duha itu beli makanan kemudian kita berikan orang-orang yang membutuhkan ya. Itu ada hal yang masya Allah ya, pembelajaran yang luar biasa bagi kehidupan ya Ustadz pribadi, dan juga barangkali bisa menginspirasi anak-anak sekalian ya. Jadi waktu itu ada di sekitar Banyumanik dan sebagainya ya, anak-anak sekalian pasti tahu tempat itu. Setiap pagi kita beli makanan ya untuk makan siang lah, tidak seberapa harganya ya, terkadang nggak sampai 10.000 satu bungkusnya, kita bungkus beberapa, kadang 10, kadang 7, kita keliling-keliling ya nyari yang kira-kira layak. Itu suatu hal yang luar biasa ketika Ustadz nemui ada yang seorang pemulung ya, yang dia sampai siang belum makan ya karena dapatnya juga sedikit. Ada yang dia jualan kandang ya anak-anak ya, kandang itu dia pikul ya, kandang ayam itu dia pikul ya. Kalau yang dulu kita dapat dia keliling kampung ya, dan beliau itu makan nunggu kalau kandangnya itu laku. Dan kita bayangkan berapa orang yang beli kandang dalam sehari. Beda kalau beli makanan banyak, tapi kandang itu barangkali setahun 2 tahun sekali belum pasti. Dan beliau mendapat rezekinya dari situ. Selanjutnya bisa juga nemui orang yang dia jualan pintu anak-anak ya, pintu dinaikkan sepeda dibawa keliling kampung ya, keliling kampung. Kita ngobrol sedikit ya, Pak ini gimana kalau makannya dan sebagainya. Ia nunggu nunggu ketika hal tersebut ya, pintunya itu laku baru kemudian dia bisa makan. Bayangkan anak-anak pada masa sekarang ini yang mana kondisi ekonomi ya, orang jual beli banyak yang mengalami penurunan. Saat ngobrol dengan tukang potong rambut 50% turunnya dan sebagainya. Nah ini anak-anakku sekalian, kita coba buka inspirasi ini ya. Kita harus empati, bagaimana kalau dengan mereka ya, seperti kita ini seperti mereka. Jangan kita berpikir semuanya seperti kita yang punya ya, yang siap ya, semuanya sudah tersedia dan sebagainya ya. Ini akan mematikan hati kita ya. Nah anak-anakku sekalian, jadi ini misalnya nih ya, anak-anak bisa jadi ada tempat di sekitar masjidnya yang ada infak untuk sedekah seperti itu pada fakir miskin, maka ayo ikut andil. Nggak harus banyak, sedikit pun tidak masalah ya, tetapi kita harus action ya, latihan anak-anak ya. Kalau bisa ya,
yang putra misalnya diantarkan, atau mungkin ada penjual sapu keliling ya, yang bapak-bapak yang dia mungkin punya anak istri di rumahnya nunggu sapu itu laku ya, anak-anak mungkin lihat, ayo diajak belilah satu barangkali ya, diajak makan ya, kalau ada kembalian nggak usah diambil barangkali ya. Kita pada saat-saat ini ya, adalah amal-amal soleh, ladang amal soleh ini banyak sekali. Anak-anakku sekalian, rasa empati ini ya akan muncul kalau kita bisa memahami latar belakang, usia, pendidikan ya, dan juga yang lain-lain. Ya, kami juga namanya anak kita ya, mengatur anak putra putri di sini banyak sifatnya berbeda-beda, ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang dia suka bercanda, ada yang susah bercanda ya, ada yang eh, dia semangat ya, ada yang tidak. Tentunya kita harus memahami ya, sebagaimana anak-anak sekarang di rumah ya, kalau anak-anak dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya juga harus empati, harus memahami ya. Kalau misalnya dengan adiknya yang masih kecil, mainan mungkin rebutan HP, rebutan mainan, anak-anak ya sebagai santri atau santriwati yang sudah menuntut ilmu juga jangan sama seperti mereka. Adik kita masih kelas 1 SD ya, kita yang sudah kelas SMP ya, kemudian rebutan HP misalnya, kita nggak mau ngalah ya, maunya menang sendiri ya, itu tanda kurang dewasaan. Berarti anak-anak masih sama seperti adiknya ya, yang kelas 1 SD, umurnya saja yang beda tapi cara berpikirnya sama ya. Alangkah baiknya anak-anak sudah latihan untuk berbijaksana ya, misalnya diatur lah ya, ini segini-segini ya dek misalnya ya, adik 10 menit, saya nanti 10 menit, nanti gantian lagi. Kita harus ada seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anakku, ini sedikit yang Ustadz sampaikan, semoga hal ini bisa menjadikan inspirasi bagi kita. Oh iya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pribadi yang sangat empati ya. Pernah ya, yang mungkin sudah masyhur di kita, ada seorang badui yang dia kencing di masjid, para sahabat yang lain menghendaki ya, marah para sahabat yang lain itu ya, mau dipenggal katanya ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladan yang terbaik ya, beliau tahu, oh iya, Badui ini ya adalah orang yang terbelakang. Dia tidak tahu masjid itu fungsinya untuk apa. Dia biasa kencing di tempat lain gitu ya, di tempat sembarangan ya. Maka Rasulullah waktu itu menyampaikan gebyur saja dengan air ya. Ya, hal seperti ini ya yang kita juga harus latih ya anak-anak untuk kepekaan ini ya. Jadi kita di masa-masa pandemi ini juga harus meningkatkan ya anak-anak, yang jangan sampai kita meningkatkan keimanan ya, ilmu bahasa Arab ya, mungkin anak-anak yang suka programmer juga ya bisa latihan programmer, yang anak-anak yang suka dengan apa namanya hal-hal yang barangkali tren juga jurnalistik dan sebagainya bisa dilatih saat ini ya. Suka komputer, ayo latih ya, jangan hanya menghabiskan untuk waktu mengegame dan sebagainya. Kalau anak-anak suka game, saatnya ini membuat game ya. Jadi jangan hanya suka ngegame saja ya, jadilah membuat game ya. Karena anak-anak di Jepang itu ya, kita baru bisa latihan ngegame fitur-fiturnya, mereka sudah bisa buat ya. Jangan kita mau kalah ya. Dan nanti hal tersebut bisa dipakai untuk dakwah ya dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.